juga lihat Tuhan serius memandang saya ini. Lihat. Kalau udah ada banyak orang pegang handphone di gereja, Tuhan lihat itu. Dia pegang handphone, apa yang dilihat yang di handphonenya? Tuhan lihat. Kalimatnya sangat jelas, saudara. Dan saya ulangi sekali lagi, hanya orang-orang yang berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, hanya orang-orang yang seperti inilah sesungguhnya yang mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Hanya orang-orang yang terkategori seperti itulah yang memiliki iman yang teguh dan tidak goyah terhadap ajaran-ajaran, ajakan-ajakan, tawaran-tawaran apapun yang tidak menurut Kristus. Dia tidak goyah. Ibadah itu kan harus banyak orang. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mau katakan, mari kita semakin bertekun. Amin. Semakin bertekun. Jangan sampai ketekunanmu itu terganggu oleh sedikitnya jumlah orang yang bersamamu memuji dan menyembah Tuhan. Jangan terganggu. Fokus tetap. Kalau boleh, sebenarnya penyembahan itu yang menyukakan hati Tuhan. Iya. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Persembahan yang seperti itu yang menyenangkan hati Tuhan sesungguhnya. Kalau puji-pujian, hanya tempat Tuhan bertata. Saya ulangi sekali lagi, puji-pujian hanya tempat Tuhan bertata. Di dalam ibadah kita ya. Tapi kalau penyembahan itu, saudara. Tapi banyak orang nggak tahu sekarang bagaimana cara menyanjung Tuhan dengan baik dan benar. Doanya saja doa yang dilafalkan, yang hafal-hafalan. Molo damang do dainang manyihuto nakapungan parohahom kata yang tadi sih. Parohahom akahala nama do hatai sih. Molo berek niya kumat tahun ngatar sonon hadir retan hita 10% na ado. Siang dia malam tu retan lam tu bigyan na. Lihat somonido damang do dainang. Tangi yang nyope lihat na somonido. Kenapa begitu? Karena tidak bertumbuh. Kalau tetap seperti itu tandanya tidak bertumbuh. Korintus 1 Korintus 1 Korintus. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13, kalau ini bersama-sama dulu kita ini membacanya, supaya kita semakin tahu dulu. Jadi sebenarnya bukan persoalan usia, anak kecil, dewasa, orang tua, bukan persoalan usia ini sekarang. Tapi soal kita mau belajar, berakar, bertumbuh dan dibangun di dalam Kristus, supaya kita bisa tahu dan menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13, IBR Lijar, paling atas baris terakhir. Udah ketemu? Pasal 13 ayat 15. Pasal 13 ayat 15. Kita baca dulu ini benar-benar ya, supaya kita semakin tahu gimana sih dalam penyembahan menyenangkan hati Tuhan itu. 3, 2, 1, ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu sama-sama, yaitu Ucapan bibir namanya. udah kolan madok mengadubi tulang malawan katanya Ucapan bibir memuliakan namanya. dot atau pas sampai dihafal pun radi ya marah Tuhani. Doa dari kaum bapak ini. Tanya yang sen hula-hula ini. Tanya yang siap perjauhin, paling banyak ini, jujur ya, paling banyak pasti ibu rumah tangganya yang berdoa. Iya. Kita itu harus sadar sebenarnya kenapa Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahasa kesemut. Bukan maksudnya seperti yang begini ya, Rahmadok kemahita tanyang atau pantai. Bukan gitu. Tetapi di dalam berdoa itu harus tahu dong, saatnya meminta kapan. Katakan amin. Amin. Saatnya memuji kapan, harus tahu. Amin. Kalau Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dalam